nikah yang sempat hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan insyaallah ta'ala kita mendapatkan keberkahan, limpahan rahmat, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakati wasyafa'at. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hadirin sekalian yang muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi Covid seperti ini insyaallah taala akan disampaikan oleh Al-Fakir sendiri dalam keadaan singkat, padat dan berisi. Singkat, padat, berisi. Jangan menghayal kamu berisi apa dia, isinya maksudnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saudara kita Pak Teddy dengan siapa namanya istri? Ya, Nur Aini telah berikrar menggetarkan ars Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, syahadat, sholawat dan kalimat tauhid la ilaha illallah Rasulullah, ijab dan qabul. Jadi di dalam Islam perkataan kata-kata itu bisa menjadi hukum sahnya hubungan suami istri, dengan perkataan juga bisa menjadi halalnya, dan dengan perkataan juga bisa menjadi haram perceraian. Maka dalam Islam haram mengucapkan selamat hari Natal. Itu perkataan. Hati-hati, mengapa demikian? Termasuk tolak. Tolak itu ada tolak bain, tolak tiga. Kalau tolak tiga, masing-masing pasangan harus menikah dengan orang lain baru pacak balenan lagi. Kalau Ustaz sorry bae lo mak nyari yang baru. Yang gadis ya. Kalau bekas wong. Kalau tolak 1, 2 masih bisa rujuk. Ada tolak sore. Tolak sore itu tolak yang jelas. Ada tolak kinayah dengan kiasan. Walaupun ada niat dan ada niat di dalam hati. Hikmahnya apa? Agar kita sebagai seorang laki-laki, sebagai kepala keluarga, pacak-pacak pinter-pinter menahan emosi. Jangan mudah-mudah ngatokan tolak. Baliklah ke rumah kau. Hati-hati. Dalam hati niat. Walaupun ada khilafiyah dapat masalah hukum. Anda tidak membahas itu. Ini sebagai muqaddimah saja. Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Nah, masalah kita berbicara masalah pernikahan, hadirin sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal ibadah, apapun saja amal ibadah, tergantung pada niatnya. Kalau niatnya menikah atau berhijrah karena mengharapkan ridho Allah, maka akan dapat ridho Allah. Sebaliknya kalau hijrahnya mengharapkan dengan wanita yang akan dia nikahi, maka akan didapat, atau dunia serta seisinya akan didapat itu saja ridho Allah, dan Rasulullah tidak dapat. Jadi pertama nikah, yankahu, nikahun. Nah, ada huruf nun, kaf, alif, ha. Karena waktu mepet ini, walaupun waktu masih banyak, jadi saya pakai singkatan baik, pakai apa nama rumus pamungkas, kayak ajen pamungkas. Nikahun an-niyah. Makanya hendaklah kita luruskan niat kita, termasuk pengantin-pengantin baru, pengantin-pengantin lama, luruskan niat, Bu. Kita menikah tuh adalah satu sarana untuk ibadah. Yang kedua,
mempertautkan kedua keluarga besar, memperbanyak keturunan, dan selanjutnya yang lainnya itu menyalurkan nafsu biologis yang halal. Tidak seperti agama lain, nafsu biologisnya ditahan seperti selibat dalam agama Buddha dan pendeta pastor dan Kristen Nasrani dilarang. Tidak dalam Islam. Tujuannya sama, untuk memuaskan hasrat seksual, tetapi kalau manusia berbeda dengan binatang. Binatang juga sama, tapi dalam Islam ada pintu pernikahan yang halal. Selama kita menjadi fitrah manusia, ada hawa nafsu, hendak disalurkan pada tempat yang benar sesuai dalam syariat Islam. Oleh karena itu pernikahan itu harus benar-benar dari niat hati yang paling dalam karena Allah. Rasulullah bersabda hadisnya, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadhbar bidzati din taribat yadak. Sesungguhnya kata Rasul, lanang betino itu dinikah dengan 4 perkara. Pertama, karena kecantikannya, hartanya, keturunannya. Harta, Ustaz nak bertanya, baca habis apa tidak, Bu? Bisa, ha? Kecantikan, ketampanan. Umur masuk 45 mulai kendur, pipi mulai kendur. Lah 50, maaf, Bu, tak lama lagi jingoi, ngeri kita apa? Ngeriput. Tahu, ngeriput. Kalau tolak ukurnya fisik bisa berubah. Keturunan, ada keturunan orang-orang ningrat tetapi sayang tidak beriman. Makanya terakhir yang keempat itu walidiniha fasbar bidzatid din taribat yadak. Maka utamakan agamanya, akhlaknya, kesolehannya, maka hidupmu akan menjadi tentram. Nah, anak ingatkan dalam kitab fikih Islamnya Haji Sulaiman Rasyid mengatakan dalam sebuah hadis dikutip dalam kitab tersebut, man nakahal mar'ata limaliha wali jamaliha haramallahu malaha wa jamalaha wa man nakahaha lidiniha ahalallahu maha wa jamalaha. Ini perlu luruskan, jarang mau nyampaikan. Barang siapa yang menikahi lanang atau betina karena harta dan kecantikan ketampannya, maka Allah haramkan seluruhnya. Jika menikahi karena agamanya, maka Allah halalkan kecantikan dan hartanya. Pertama, niat. Jadilah niat, panjang cerita kayak niat itu. Kemudian 7 menikah apa? Setelah nikah, kaifiyah, ada tata cara dalam menikah itu. Mencari jodoh. Di dalam Islam tidak kenal masalah pacaran, ada mencari ta'aruf. Saling kenal-mengenal. Mana dalilnya? Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari lanang dan betino. Dak kati yang ketiga lanang ino kati. Maaf ada yang kesungging kan? Dalam Al-Qur'an itu min dzakarin wa untha, zakar laki-laki, untha perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami telah menciptakan kalian berbangsa bersuku-suku. Ada yang mata belok, caong India, ada yang mata sipit, ada hidung pesek, hidung mancung, ada yang kulit ireng. Untuk apa? Lidahnya berbeda, bahasanya berbeda. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita semua di sisi Allah, atqakum, orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu yang bujang gadis dari sini. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan kepada kita semua, ya ma'syaras syabab, wahai lanang betino yang pemuda-pemudi, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad, barang siapa yang telah mampu menafkahi sandang pangan papan, maka segeralah menikah. Fa innahu abghadu lil basar, karena dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan. Tapi Ustaz, ada juga Ustaz yang sudah menikah masih jelalatan matonya mato keranjang. Tahu keranjang? Kalau kami lanang, hijab kami itu, jilbab kami itu dimatoi hilang. Fa innahu aghadul basar wa asnul farji. Sesungguhnya menikah itu bisa menjaga pandangan mata dan bisa menjaga kehormatan kemaluan kita. Fa illam yastati, Ustaz belum mampu Ustaz, boro-boro nak nganjuk orang lain nafkah makan anak istri. Aku beri makan sehari lagi susah. Fale biso puasa.
sesungguhnya dalam puasa itu kata Nabi ada obat, ada benteng perisai membenteng diri kita dari hawa nafsu. Nikah kaifiah amanah. Nah ini ya, amanah, ini amanah. Tadi pagi sudah sah menjadi pasangan suami istri. Jadi masing-masing Pak Teddy sudah mendapat gelar SUAMI, suami. Nah, sekarang menjadi istri. Maaf, bukan uang rumah. Ini tidak uang rumah. Istri itu, perempuan itu ada gelar, pangkat empuan, adalah empuan. Kami laki-laki tidak baca ngandung, hanya perempuan, ibu-ibu bisa ngandung. Maka perempuan, bukan uang rumah. Uang rumah banyak. Ngapain yang di rumah ada anak, ada istri. Tapi bukan kucing uang ya, bukan inggonan. Istri itu ada suatu gelar, penghargaan. Nikah amanah, istri amanah, suami amanah, anak amanah. Bukan itu saja, bukan hanya jabatan amanah, diri kita yang bernyawa ini amanah Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap penglihatan, pendengaran, rasa hati, seluruhnya kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Digunakan untuk apa? 5 hal kaget. Belum beranyak keting kita anak cucu Nabi Adam ditanya 5 perkara. Umurmu, kata Allah, kata Rasul, digunakan untuk apa? Apa untuk leha-leha maksiat, senang-senang bayi di pucuk dunia ini? Kalau harta banyak rentetannya, pertanyaannya, cak mana cara mendapatkan, dibelanjakan kemana? Tuh 2, 3. Kalian keempat, ilmu kita sudahkah diamalkan apa belum? Yang kelima, jasad kita yang sehat ini dia gunakan untuk dekat diri kepada Allah atau sebaliknya maksiat. Nanti nyawa kita tanggung jawab, kita ditanya amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jadi punya amanah. Kemudian nikah itu hak. Laksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri, baru menuntut hak. Bagaimana resepnya agar kita mendapatkan menjadi seorang suami dan istri yang baik? Nah, kan suami tadi, S itu apa? Huruf S-nya. Pengen tahu Pak, Bu? Ceknya jauh galau penyinggungan penglihatan tuh, kenangan. Kemana udah tahu? Apa terkenang di hutang? S itu soleh. Ada namanya Pak Saleh. Seorang suami yang soleh itu adalah bisa memimpin keluarga, sholat 5 waktu. Jika rumah tangga kita ingin tentram, maka kata Nabi, nawwiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Qur'an. Terangilah cahaya rumah tanggamu dengan sholat dan membaca Quran. Tapi untuk laki-laki di masjid, untuk perempuan di rumah. Bagi laki-laki sholat di rumah itu sholat sunnah, kalau sholat fardu di masjid. Dan baca Quran, jangan sampai Quran becarian waktu nak akad nikah baik, sawangan taruh pucuk. Sebenarnya konsekuensi kita, aku terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat tunai, mahar sekian. Itu simbol. Kalau kita tidak baca Quran, ada sewet, ada apa, jadi mahar, tanggung jawab. Tidak sholat, tidak baca Quran. Tahukah kamu kuburan? Kata Rasul, kuburan itu adalah suatu rumah yang jarang terdengar bacaan ayat-ayat Al-Quran. Masuk jin, setan, macam. Apalagi zaman sekarang budak kecanduan main game, macam Masya Allah. Ini COVID, ini fitnah dajjal untuk nyeleksi akidah tauhid kita. Nah, itu ya. Ulet, usaha. Pengen makan lemak, tidur lemak, jangan tidur di rumah. Usaha ulet ini kok bahasa pancan. Ulet, bukan ulat, ulet. Jualan nasi goreng malam-malam. Nah itu kan amanah. Sudah jelas ya amanah itu. Suami, M-nya mufakat, musyawarah. Jangan dikira. Percaya kalau Bapak Teddy lah pengalaman ya. Hanya ketawa-ketawa senang-senang saja dalam rumah tangga itu ada